Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasifa Zahira Afandi dengan NPM 23.192. Saya di sini akan mempresentasikan sedikit mengenai hukum ketenagakerjaan di era gig ekonomi, studi komparatif, dan urgensi pembaruan UU Cipta Kerja. Di Indonesia, contoh gig ekonomi itu adalah sebagai pekerja driver ojek online, kulit platform e-commerce, dan pekerja lepas seperti penulis dan programmer freelance. Hubungan kerja di gig ekonomi itu berbeda dengan pekerjaan tradisional karena bersifat fleksibel, non-permanen, dan bergantung pada platform digital sebagai mediator antara pekerja dan pelanggan. Status pekerja sering disebut sebagai mitra atau freelance, hingga hak dan pelindungan ketenagakerjaan yang biasanya diberikan kepada karyawan tetap tidak selalu berlaku. Dan fenomena ini menimbulkan tantangan hukuman baru seperti konvensial hukum seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 UU Cipta Kerja, di mana belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan perubahan pola kerja di era digital, yang akibatnya pekerja platform menghadapi resiko tidak ada jaminan sosial dan tidak ada upah minimum yang jelas dan hak cuti terbatas dan resiko PHK sepihak. Selain itu, kontrol kerja melalui algoritma dapat membatasi kebebasan pekerjaan dan menciptakan ketimpangan posisi tawar antara pekerja dan platform. Konsep gig ekonomi itu adalah sistem ekonomi dan ketenagakerjaan di mana pekerjaan dilakukan berdasarkan proyek atau tugas tertentu dengan kontrak jangka pendek dan biasanya melalui platform digital sebagai perantara antara pekerja dan klien. Ciri utama gig ekonomi itu pertama, fleksibilitas hukum dan lokasi kerjanya. Pekerja dapat memilih jam kerja dan tempat kerja sesuai kenyamanan mereka. Dan pembayaran berbasis tugas dan proyek, di mana upah ditentukan berdasarkan jumlah pekerjaan yang mereka selesaikan dan bukan berdasarkan gaji bulanan. Ketiga, tidak ada jaminan pekerjaan permanen seperti hubungan kerja mereka setelah proses selesai. Dan penggunaan platform digital, pekerjaan mendapatkan upah melalui aplikasi atau situs digital yang memfasilitasi transaksi antara klien dan pekerja. Undang-Undang Cipta Kerja dan Pelindungan Pekerja di Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang diterbitkan untuk menciptakan fleksibilitas pasar tenaga kerja dan meningkatkan daya saing investasi. UU ini menekankan kemudian berusaha penyesuaian jam kerja dan fleksibilitas hubungan kerja, namun belum memberikan pengaturan khusus untuk pekerjaan di gig ekonomi. Pekerja yang tergabung dalam platform digital biasanya disebut mitra atau freelance, sehingga status hukum mereka tidak sama dengan karyawan tetap. Akibatnya, hak-hak ketenagakerjaan seperti upah minimum, cuti tahunan, jaminan sosial, dan perlindungan PHK sering tidak terpenuhi. Selain itu, sistem kerja berbasis algoritma dapat membatasi kontrol dan kebebasan pekerja tanpa memberikan kompensasi yang adil. Oleh karena itu, muncul kebutuhan lain untuk melakukan adaptasi hukum ketenagakerjaan agar mampu memberikan pelindungan hukum yang layak bagi pekerja digital tanpa mengurangi fleksibilitas pasar kerja. Studi komparatifnya itu ada Inggris dan Belanda, yang dimana di Inggris, Mahkamah Agung Inggris dalam kasus Uber v. Iceland 2021 memutuskan bahwa driver Uber bukan kontraktor independen melainkan worker. Dengan status ini, driver berhak atas upah minimum, cuti berbahar, dan juga jam kerja yang wajar. Keputusan ini menekankan pentingnya menilai hubungan kerja berdasarkan fakta-fakta ekonomi dan ketergantungan pekerja pada platform, bukan hanya label kontrak. Dan di Belanda, status pekerja ditentukan berdasarkan fakta hubungan kerja dan ketergantungan ekonomi pekerja pada platform. Dan jika pekerjaan tergantung pada platform untuk penghasilan utama, maka mereka dapat diakui sebagai karyawan tetap dan memperoleh pelindungan jaminan sosial yang kuat, termasuk tunjangan kesehatan dan juga pelindungan PHK. Dari kedua negara tersebut terlihat bahwa pelindungan pekerja gig tidak hanya bergantung pada kontrak formal, tetapi juga pada analisis faktual tentang ekonomi antara pekerja dan platform. Pendekatan ini dinilai lebih adil dan realistis dibanding sistem di Indonesia saat ini yang menekankan status formal. Urgensi pembaruan UU Cipta Kerjanya itu adalah perubahan pola kerja akibat gig ekonomi. Menurut pembaruan hukum ketenagakerjaan, pekerja digital menghadapi status hukum tidak jelas, hak normatif terbatas, dan minimnya jaminan sosial. Dan UU Cipta Kerja ini perlu diperbarui agar mencakup yang pertama, definisi pekerja gig ekonomi secara legal, yang kedua, pengakuan hubungan kerja berbasis fakta,
Yang ketiga, pelindungan upah dan tunjangan yang layak. Dan keempat, pelindungan keselamatan kerja. Dan yang terakhir, kepastian hukum bagi pekerja dan platform. Kesimpulannya, di era gig ekonomi ini telah membawa perbaruan signifikan dalam pola ketenagakerjaan dari pekerjaan tetap yang stabil menjadi hubungan kerja berbasis proyek atau platform digital yang fleksibel dan sementara. Di Indonesia, Undang-Undang Cipta Kerja saat ini belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan fenomena ini, sehingga banyak pekerja gig yang menghadapi ketidakpastian hukum dan keterbatasan pelindungan normatif seperti upah minimum, jaminan sosial, dan pelindungan terhadap pemutusan hubungan kerja. Berdasarkan fakta dan ketergantungan ekonomi pekerja pada platform menjadi kunci untuk memberikan perlindungan hukum yang adil dan profesional. Oleh karena itu, pembaruan UU Cipta Kerja sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi pekerja digital, menjamin hak mereka, dan tetap menjaga fleksibilitas pasar kerja yang mendukung perkembangan ekonomi digital dengan langkah-langkah hukum yang tepat. Dan Indonesia juga dapat menciptakan ekosistem gig ekonomi yang seimbang, adil, produktif, dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan itu tersebut. Sekian presentasi singkat dari saya. Mohon maaf jika ada salahnya informasi atau kurangnya pengetahuan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.